Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 3A, akuntansi manajemen, hari ini kita akan membahas masih di penggunaan informasi pertanggungjawaban untuk penilaian kinerja. Nah, ini bedanya. Yang kemarin kan kita bahas tentang pusat pertanggungjawaban laba. Sekarang kita bahas tentang pusat pertanggungjawaban aset atau aktiva dan biaya. Nah, kita harus tahu pusat pertanggungjawaban aset atau aktiva itu fungsinya apa saja. Nah, seperti yang kalian tahu, fungsi yang dari pusat pertanggungjawaban aset atau aktiva ini sendiri adalah mengatur keefisienan penggunaan aset. Kemudian mengontrol perputaran aset. Nah, ini mengatur keefisienan. Ini maksudnya kita itu harus atau perusahaan itu harus menggunakan sumber daya aset atau aktiva apapun itu, baik persediaan maupun mesin, gedung. Nah, itu harus dipakai secara efisien. Bagaimana caranya biar efisien? Misalkan kita contohkan persediaan. Persediaan mungkin kita pilih yang paling murah. Maksudnya kita pilih vendor-vendor yang menurut kita persediaannya atau bahan baku untuk manufaktur ataupun bahan jadi untuk perusahaan dagang itu kita pilih harga yang lebih murah tetapi tidak melupakan kualitas. Seperti itu. Di antara alternatif lain, alternatif vendor lain, kita pilih yang paling murah. Demi apa? Demi keefisienan, demi penghematan seperti itu. Kemudian pengontrol perputaran aset. Nah, saya contohkan tadi persediaan. Nah, persediaan ini di sini itu kan ada yang namanya kalau perusahaan dagang ya. Perusahaan dagang misalkan, nah ini aset ini atau persediaan ini kan kalau di perusahaan dagang persediaannya kan berupa barang yang sudah jadi. Memang dia beli barang dari vendor, dari pihak lain, itu nanti dijual kembali kalau di perusahaan dagang. Nah, ini perputaran asetnya ini bagaimana dia mengatur dia itu beli barang, kemudian bagaimana dia menjualnya kembali. Ini masalah waktu. Jadi kalau barang yang yang sudah lama tersimpan di dalam gudang di perusahaan dagang, mungkin nanti harganya karena sudah terlalu lama di dalam gudang, harganya menjadi menurun. Nah, ini nanti pusat pertanggungjawaban aset itu mengontrol supaya, nah ini berhubungan dengan poin 3, menjaga nilai ekonomik dari aset. Jadi, nilai ekonomik itu ya nilai jualnya. Kalau yang saya contohkan tadi, contohnya persediaan yang sudah lama di gudang. Persediaan yang di gudang itu harus cepat-cepat untuk dijual kembali agar harganya tidak terlalu turun, nilai ekonomiknya tidak terlalu turun. Nah, perputarannya harus seimbang, harus cepat, kalau bisa harus cepat. Barang masuk, terus kemudian secepat mungkin barang itu harus dijual. Nah, agar nilai ekonomiknya atau harganya atau nilainya itu tidak terlalu turun jauh kalau nanti disimpan terlalu lama. Kayak gitu. Nah, di sini ukuran-ukuran yang digunakan untuk penilaian kinerja pusat pertanggungjawaban aset. Di sini saya contohkan misalkan current ratio atau rasio current. Nah, rasio current ini adalah seberapa baik perusahaan menggunakan aset current atau aset lancar. Aset lancar ini kayak kas, piutang, investasi jangka pendek. Aset lancar ini adalah aset jangka pendek ya. Aset jangka pendek. Kalau aset lancar. Kalau persediaan kita misalkan lagi. Nah, itu kan persediaan itu kan aset jangka pendek. Itu kan kalau persediaan di perusahaan dagang harus dijual secepatnya. Barang yang di gudang harus dijual secepatnya. Makanya dia disebut aset jangka pendek. Nah, di sini current ratio itu menggunakan aset current untuk membayar kewajiban biaya-biaya jangka pendeknya.
Misalkan tadi hasil penjualan dari persediaan atau barang. Nah, uang dari penjualan itu kita gunakan untuk membayar biaya-biaya jangka pendek. Nah, seperti itu. Kalau rasio perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover. Nah, aktiva tetap ini misalkan apa? Mesin, kendaraan, gedung. Misalkan begini, fixed asset atau aktiva tetap itu adalah kebalikannya dari aset lancar tadi. Aktiva tetap ini adalah aset atau aktiva yang masa umurnya itu lebih dari 1 tahun. Ya, misalkan saya contohkan tadi gedung. Gedung kan bisa dipakai selama bertahun-tahun. Mesin juga bisa dipakai selama bertahun-tahun. Kendaraan juga bisa dipakai selama bertahun-tahun. Nah, seperti itu. Ini untuk aktiva tetap. Nah, sementara rasio perputaran aktiva tetap itu adalah mengatur seberapa efektif dan efisien perusahaan menggunakan aset atau aktiva tetapnya untuk menghasilkan pendapatannya dari gedung, dari kendaraan, dari mesin itu tersebut. Itu mungkin nanti dijual oleh perusahaan demi mendapatkan uang atau dana yang akan diakui sebagai pendapatan. Nah, seperti itu. Bagaimana perputaran atau keluar masuk atau transaksi aktiva tetap tadi untuk menghasilkan pendapatan? Nah, itu seperti itu. Nah, di sini kita bahas rumusnya. Kalau current ratio atau rasio lancar itu sama dengan aktiva lancar dibagikan liabilitas lancar. Liabilitas ini adalah hutangnya, atau bisa dibilang hutang liabilitas itu. Nah, bagaimana standarnya? Nah, semakin besar nilainya, semakin baik. Nilai standarnya sebaiknya lebih dari 1. Kalau untuk current ratio. Nah, yang kedua, rasio perputaran aktiva tetap. Rumusnya adalah penjualan dibagikan aktiva tetap. Nah, ini sama dengan current ratio tadi, standarnya. Semakin besar, nilainya semakin baik. Nilai standarnya sebaiknya lebih dari 1. Nah, di sini kita lanjutkan ke pusat pertanggungjawaban biaya ya. Di sini kita harus tahu fungsinya dulu ya dari pusat pertanggungjawaban biaya. Dari namanya saja kita sudah mengerti fungsinya apa ya, mengurus pembiayaan dari operasional perusahaan, kemudian mengontrol hutang-hutang perusahaan, kemudian memastikan pengeluaran perusahaan tetap efisien. Nah, tujuan utama dari pusat pertanggungjawaban biaya ini adalah poin yang ketiga, memastikan pengeluaran perusahaan tetap efisien, tetap memang serendah mungkin. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk memaksimalkan keuntungan. Tujuan semua perusahaan kan begitu. Nah, agar biaya-biaya yang kita keluarkan tidak terlalu banyak. Biaya-biaya yang tidak perlu itu harus dihindari oleh perusahaan agar nanti tidak terpengaruh labanya atau pendapatannya. Nah, ukuran-ukuran untuk menggunakan atau menilai kinerja pusat pertanggungjawaban biaya itu saya contohkan 2 di sini. Rasio hutang pada ekuitas dan rasio biaya operasional pada pendapatan operasional. Nah, di sini yang pertama, rasio hutang pada ekuitas. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi atau membayar seluruh hutang atau kewajibannya dengan menggunakan seluruh modal yang dimilikinya. Jadi perusahaan itu berhutang kepada pihak lain. Nah, dia itu kan dalam melunasi hutang, dia itu menggunakan seluruh modal yang dimilikinya. Modalnya apa ya? Modalnya berupa uang tunai mungkin, atau simpanan di bank, atau kalau yang sudah go public itu saham, nilai saham maksudnya, bukan sahamnya ya, tapi nilainya, nilai saham dalam bentuk uang. Nah, itu semuanya itu digunakan untuk membayar hutang-hutangnya, seluruh hutangnya ya. Nah, kalau yang kedua, rasio biaya operasional pada pendapatan operasional ini sudah tentu ya, sudah jelas. Mengukur seberapa efisien pengelolaan beban perusahaan pada periode tertentu. Nah, jadi ini kan membandingkan biaya operasional pada pendapatan. Seberapa banyak
biaya yang kita keluarkan untuk menghasilkan suatu pendapatan itu. Pada akhirnya perusahaan yang sehat keuangannya, biayanya akan lebih kecil dari pendapatannya. Itu adalah perusahaan yang memang pengelolaannya sudah efisien dan efektif. Nah, di sini kita bahas rumusnya. Rumus dari hutang terhadap modal, rasionya, atau kita sering yang disebut oleh leverage. Atau leverage ini artinya rasio ungkit. Ungkit, rasio angkat. Nah, di sini rumusnya adalah total hutang atau liabilitas dibagikan total modal. Standarnya bagaimana untuk rasio hutang terhadap modal? Semakin kecil nilainya semakin baik. Nilai standar yang baik adalah kurang dari 1. Ini beda dengan rasio kinerja pusat pertanggungjawaban laba yang minggu kemarin kita bahas, dan rasio kinerja pusat pertanggungjawaban aset, di mana nilai standar baiknya adalah lebih dari 1. Nah, kalau biaya ini standarnya adalah kurang dari 1. Nah, rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. Rumusnya adalah total beban operasional dibagikan total pendapatan operasional. Di sini sama juga dengan rasio hutang terhadap modal. Semakin kecil nilainya semakin baik. Nilainya standar sebaiknya kurang dari 1. Nah, di sini ada contoh soal ya. Ada pernyataan keuangan atau laporan keuangan dari PT ABC yang bergerak di bidang jasa dan dagang selama periode 2020. Nah, kita harus mencari bagaimana kinerja pusat pertanggungjawaban aktiva dan biayanya melalui rasio lancarnya berapa, rasio perputaran aktiva tetapnya berapa, rasio hutang terhadap modalnya berapa, dan rasio BOPO. Nah, kita jawab ya satu-satu. Pertama adalah rasio lancar. Nah, rasio lancar tadi kan rumusnya adalah aktiva lancar dibagikan hutang lancar. Sama dengan 9.900.000 dibagikan 5.100.000. Data angka-angkanya sudah ditampilkan di soal yang slide sebelumnya. Nah, sama dengan 1,94. Karena dia lebih besar dari 1, maka kemampuan perusahaan dalam penggunaan aset jangka pendek untuk membayar hutang jangka pendeknya telah baik dan tidak ada masalah karena dia lebih dari 1. Kemudian yang kedua adalah rasio perputaran aset tetap. Rumusnya adalah penjualan dibagikan aktiva tetap. 25.500.000 dibagikan 7.900.000 sama dengan 3,22. Di sini juga lebih dari 1. Ini rasio untuk pusat pertanggungjawaban aset ya. Rasio lancar sama aset tetap. Standarnya adalah lebih dari 1. Nah, karena lebih dari 1, hasilnya adalah 3,22, maka kemampuan perusahaan dalam penggunaan aset tetap dan mengubahnya menjadi pendapatan sudah efektif dan efisien. Karena barang yang kita keluarkan sama barang yang kita masukkan, kita beli dari vendor lain, itu perputarannya cepat. Jadi waktu yang kita butuhkan, waktu yang kita makan untuk kita beli dari vendor lain sampai kita jual itu cepat. Misalnya di sini 3,22-nya ini maksudnya 3 kali ya. Jadi dalam sehari itu kita bisa menjual 3 produk gitu. Bahasa kasarnya gitu. Nah, contohnya begitu. Karena kan cepat perputarannya antara kita beli dari vendor sampai kita menjualnya. Contohnya begitu. Ada contoh lain seperti kita masukkan, kita beli dari vendor itu hari Senin, hari Selasanya sudah kita jual. Itu termasuk cepat. Nah, kemudian yang pertanggungjawaban biaya, rasio hutang terhadap modal. Rumusnya adalah total liabilitas dibagikan total modal sama dengan 8.800.000 dibagikan 26.500.000 sama dengan 0,33. Nah, karena di sini pusat pertanggungjawaban biaya itu
nilai standarnya harus kurang dari 1. Di sini karena dia kurang dari 1 yaitu 0,33, kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh utangnya dengan modal perusahaan sudah baik dan tidak ada masalah. Kemudian yang kedua adalah rasio BOPO, beban operasional dibagikan pendapatan operasional, sama dengan 8.050.000 dibagikan 5.500.000 sama dengan 1,46. Nah, di sini karena dia lebih dari 1 untuk beban operasional pada pendapatan operasional, berarti perusahaan menunjukkan kinerja melalui rasio BOPO itu kurang baik karena dia tuh lebih dari 1. Standarnya yang baik adalah kurang dari 1. Karena di sini beban operasionalnya lebih besar daripada pendapatan operasional, maka manajemen harus memperbaiki efisiensi penggunaan beban operasional. Bagaimana caranya? Ya mungkin kita cari vendor lain, mungkin misalkan kalau perusahaan dagang kita cari pihak lain yang memang menjual barang yang sama, kualitas yang sama, tetapi dengan harga yang lebih murah. Kita pilih alternatifnya yang lebih murah tapi tidak menurunkan kualitas. Itulah yang kita beli agar bebannya lebih terkontrol, lebih kecil. Nah, seperti itu untuk manajemennya, tugas manajemennya. Khususnya untuk manajer pusat pertanggungjawaban biaya. Nah, di sini kita simpulkan PT ABC untuk pusat pertanggungjawaban aset atau aktiva maupun biaya sebagian besar sudah menunjukkan kinerja yang baik. Nah, di sini menurut rasio BOPO itu hasilnya tidak baik. Dan manajer yang bertugas di pusat pertanggungjawaban biaya yang mengurusi operasional perusahaan, beban operasional perusahaan itu harus mencari alternatif lain. Nah, seperti itu. Contohnya kan seperti yang saya bilang tadi, mencari inventory atau persediaan yang paling murah di antara alternatif vendor. Nah, seperti itu. Nah, sekian pembahasan dari ini ya, pusat pertanggungjawaban untuk penilaian kinerja. Pusat pertanggungjawaban untuk penilaian kinerja sudah kita bahas tiga-tiganya, mulai dari laba, aset, dan biaya. Kalau ada yang perlu ditanyakan bisa tanya saya di WA, bisa japri saya di WA. Nanti saya jawab di situ pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.